Bapak Ibu, emosi tidak emosi kan yang kontrol kita sendiri, bukan orang lain. Ini menurut teori kontrol. Jadi anak itu mau pintar, mau bodoh atau tidak pintar itu tergantung siapa? Anaknya sendiri sebetulnya. Jadi tergantung anaknya mau pintar mau tidak begitu. Hanya guru itu sifatnya adalah menuntun, Bapak Ibu, menuntun, mengarahkan, memonitoring, membimbing, membina. Hanya itu tugasnya guru. Jadi nggak bisa guru itu membuat anak itu pintar, nggak bisa. Itu ya Bapak Ibu, mohon bisa dipahami. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita memaksa itu sama saja kita membujuk yang gagal. Tetapi kalau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Kalau ada kolaborasi, jadi ada kerjasama, ada konsensus, ada kesepakatan antara wali murid, guru, dan siswa atau murid, itu nanti akan menciptakan pilihan-pilihan baru, Bapak Ibu. Kemudian kalau di stimulus respon, model berpikir bahasanya menang kalah. Itu kan kita kalau main kan menang kalah. Tapi di teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Nggak ada istilah kalah. Itu Bapak Ibu. Nanti jangan akan saya lebih jelas lagi. Ini baru awal ya Bapak Ibu. Nah sekarang makna disiplin. Jadi makna disiplin itu apa sih? Kadang kan kita guru, anak harus disiplin kan begitu ya. Ini guru ini nggak disiplin nih, berangkatnya siang terus misalnya. Ini anak ini kok datangnya siang terus, berarti dia tidak disiplin. Sebetulnya disiplin itu apa kan gitu ya? Jadi di apa makna disiplin? Ini punya tujuan dari disiplin positif. Ini yang kita bicarakan adalah disiplin positif ya Bapak Ibu. Adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Artinya apa? Artinya begini Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu kepada anaknya yang kebetulan sekolah di SD Babakan 1, kamu kalau nanti ranking 1 saya kasih sepeda kan gitu ya. Misalnya ini, saya kasih sepeda. Tapi yang penting kamu harus disiplin ya, kan begitu. Atau kalau kamu ranking 2 nanti bapak atau ibu saya kasih HP, gitu ya. Sehingga apa? Anak menjadi disiplin karena hadiah Bapak Ibu. Jadi karena ada emeng-emeng hadiah. Nah sekarang kita balik. Apakah anak kita bisa disiplin kalau tidak ada iming-iming gitu loh? Itu yang benar. Sehingga apa? Kalau anak disiplin karena ada iming-iming, ada hadiah dari kita, itu sama saja kita memberi hukuman. Tetapi kalau kita menjadikan anak ini disiplin tanpa iming-iming, tanpa hadiah, itu berarti ada dari kesadaran dia sendiri Bapak Ibu. Ini yang diharapkan. Makanya kalau bisa usahakan Bapak Ibu di rumah jangan suka memberi hadiah kepada anak-anaknya. Karena apa? Nanti anak-anak kita itu kerjanya gak ikhlas gara-gara hadiah Bapak Ibu. Dia disiplin karena ingin dapat door prize, ingin dapat hadiah. Berarti kan dia bukan dari kesadaran pribadinya. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu. Sehingga apa? Pada saat Bapak Ibu tidak memberikan hadiah, tidak memberikan iming-iming, maka anak
ini tidak menjadi disiplin. Itu yang saya maksud. Jadi disiplin itu harus dari dalam dirinya sendiri, bukan karena hadiah, bukan karena iming-iming, atau bukan karena door prize Bapak Ibu. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah sekarang makna kata disiplin. Ini kalau kita mendengar kata disiplin, mungkin Bapak Ibu akan terbayang di benak Bapak Ibu. Oh, disiplin itu berarti tidak melanggar aturan kan gitu ya, biasanya ya. Disiplinnya berarti dia nggak melanggar aturan. Berarti tadi wali murid yang datangnya kenapa tidak disiplin gitu ya? Ya kan? Kan kita biasanya kan di benak kita kan ada begitu. Kalau datangnya kenapa berarti dia nggak disiplin kan begitu. Biasanya itu ya. Nah, padahal apa? Kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, kan gitu ya? Menghubungkannya. Kemudian dengan teratur. Kemudian dengan kepatuhan pada peraturan, kan gitu ya? Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kenapa? Anak yang tidak disiplin nanti akan dapat hukuman sih, kan begitu. Padahal sungguh berbeda Bapak Ibu. Ini supaya Bapak Ibu ngerti, oh ternyata selama ini saya salah ya Pak. Ternyata jebule disiplin bukan yang seperti itu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir Bapak Ibu. Bila perlu tidak digunakan sama sekali. Artinya Pak, bila perlu Bapak Ibu jangan sampai memberikan hukuman kepada anak-anak kita. Ada hukuman ya, guru memberi hukuman. Saya pernah mendengar itu di SMP 2 ya. Pernah mendengar, Pak, ini saya kalau tidak ikut latihan pramuka suruh ngulas WC namanya. Saya mendengar itu. Itu hukuman Bapak Ibu. Padahal hukuman itu tidak boleh. Berarti kita boleh protes. Dan selama ini di SD Babakan 1 alhamdulillah Bapak dan Ibu gurunya enggak pernah yang memberi hukuman. Tidak ada. Karena apa? Ya kalau ada ketahuan saya terutama ya, itu langsung saya tegur. Jadi intinya tidak akan ada hukuman. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu terkait dengan kata disiplin. Nah, ini sama saja dengan pemikirannya Ki Hajar atau yang kita kenal namanya Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Dengan pandangan dari D.N. Goosen dalam bukunya ya Life to Strength School Discipline itu tahun 2021. Dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina gitu ya, yang artinya belajar. Oh ternyata disiplin itu artinya belajar Bapak Ibu. Mau belajar kok dikasih hukuman, ya kan? Mau belajar kok dipaksa, kan begitu? Ini harus kita pahami. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut itu artinya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini dari dalam Bapak Ibu. Jadi motivasinya dari dalam. Siswa kita, murid kita, anak kita belajarnya rajin, itu dari dalam hatinya sendiri, itu yang bagus. Bukan karena kitanya beri iming-iming atau hadiah. Nah sekarang kalau nggak dikasih hadiah kan anak nggak mau belajar. Itulah maksud saya begitu. Tapi kalau anak itu motivasinya dari dalam dirinya, karena kesadarannya, tanpa hadiah, tanpa iming-iming, tanpa paksaan, tanpa hukuman, anak ini belajar. Dan belajar terus Bapak Ibu. Ada tugas dari guru atau tidak ada tugas dari guru, anak ini tetap belajar. Itu berarti apa? Karena adanya dorongan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain Bapak Ibu. Itu ya, jadi mohon dipahami. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita. Ya, mungkin dicukupkan. Lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Kami dari moderator sendiri mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang baik, mohon dimaafkan. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.